Kejati, Sulawesi Utara terus lakukan penyelidikan dugaan korupsi di Bank Sulut Go. Rumah warga rusak diduga akibat blasting tambang, warga minta ganti rugi. BPK serahkan laporan hasil pemeriksaan HP 13 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Rabu 28 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Davis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara masih terus melakukan proses penyelidikan terkait dugaan korupsi di tubuh Bank Sulut Go. 3 pejabat internal termasuk direksi serta 2 kepala divisi telah diperiksa oleh tim pidana khusus. Penyelidikan lanjutan terus dilakukan oleh pihak Kejati Sulut terkait dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Sulut Go dengan total nilai mencapai 40 miliar rupiah. Kasipenkum Kejati Sulut Januarius Bolitobi membeberkan penyelidikan bahan dan keterangan masih terus berlangsung untuk menemukan serta menggali jika adanya perbuatan yang melawan hukum. Bank Sulut Go sebagaimana rilis kami sebelumnya masih dalam tahap penyelidikan, jadi tetap kami berjalan mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menemukan, menggali ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum untuk Bank Sulut Go ya. Saksi-saksi Pak sudah diperiksa, Pak? Sudah diperiksa. Artinya kalau untuk penyelidikan pihak-pihak itu sudah kita undang ke kantor untuk dilakukan permintaan keterangan. Itu untuk yang Bank Sulut Go ya. Sebelumnya tim pidana khusus Kejati Sulut sudah pernah memanggil 3 pejabat internal termasuk direksi Bank Sulut Go serta 2 kepala divisi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara. Dugaan kasus korupsi di lingkungan Universitas Samratulangi terus didalami oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kasipenkum Kejari Sulut Januarius Bolitobi mengatakan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan telah meminta perhitungan kerugian keuangan negara ke auditor. Dugaan kasus korupsi dana kerjasama antara Unsrat dengan pihak ketiga sejak tahun 2015 hingga 2024 sudah memasuki tahap penyidikan. Saat dimintai keterangan oleh awak media, Kasipenkum Kejari Sulut Januarius Bolitobi mengatakan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan tinggal menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor. Sementara kalau Unsrat itu sebagaimana yang kami sampaikan pada rilis kami sebelumnya bahwa itu memang masih sementara dalam tahap penyidikan dan telah kami mintakan perhitungan kerugian negara ke auditor ya. Jadi di auditor nanti untuk sementara masih menghitung, nanti setelah ada hasilnya akan kami sampaikan pada perkembangan berikutnya. Unsur ini kan sudah naik tahap sidik ya. Nah mungkin Pak untuk belum ada penetapan tersangka sampai sejauh ini Pak? Belum ada, kan sementara kita masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Nanti setelah ada hasil akan tim penyidik akan rapat lagi, kemudian menetapkan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebelumnya pada 14 Maret 2025 lalu, penyidik Kejati Sulut telah menggeledah kantor Rektorat Unsrat dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unsrat, serta telah menyita beberapa dokumen penting dan barang bukti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengembalikan berkas perkara ke-5 tersangka kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim dari Polda Sulut karena belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Januarius Bolitobi, Kasipenkum Kejati Sulut membeberkan berkas ke-5 tersangka sudah masuk sejak tanggal 15 Mei 2025, tetapi yang dikirim oleh pihak penyidik Polda Sulut belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Penerbitan P18 atau pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap oleh Kejati Sulut tersebut karena masih membutuhkan kelengkapan dan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan saksi-saksi tambahan, pengujian barang bukti atau penyerahan dokumen-dokumen yang relevan. Untuk berkas perkara itu memang sudah kami terima tanggal 15 Mei kemarin dan telah dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk meneliti perkara tersebut, telah menerbitkan P18 yang mana pemberitahuan kepada penyidik bahwa perkara tersebut masih belum lengkap, masih ada kekurangan dari syarat formil maupun material, sehingga sudah kami kirim P18 itu tanggal 20 Mei kemarin. Ya, sudah kami kirim tanggal 20 Mei kemarin ke Polda. Saat ini kelima tersangka kasus dana hibah Sinode Gemi masih mendekam dalam tahanan Polda Sulut untuk proses penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, jenazah WNI asal Sulawesi Utara Natasha Anto akhirnya berhasil dipulangkan ke Sulawesi Utara. Natasha meninggal karena sakit radang paru-paru yang dideritanya. Tertahannya kepulangan jenazah Natasha karena uang donasi yang akan digunakan untuk keperluan kepulangan jenazah Natasha diduga digelapkan oleh sang pacar. Jenazah perempuan bernama Natasha Anto umur 26 tahun dari Kamboja tiba di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Senin 26 Mei 2025 pagi. Natasha meninggal dunia pada tanggal 10 April 2025 lalu karena sakit radang paru-paru. Jenazah dijemput oleh pihak keluarga di Bandara Samratulangi Manado pukul 6.45 WITA. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat peti jenazah keluar dari terminal kargo Bandara Samratulangi. Meski sudah dalam keadaan meninggal dunia, pihak keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan karena sang anak yang disayangi sudah tiba di Manado. Selain keluarga, yang terkait juga di dalamnya adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah luar negeri. Misi ini juga ada di dalamnya untuk membantu pemulangan. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat juga, serta juga hadir saudara-saudara, teman-teman juga, mungkin yang jauh dan yang dekat juga. Rencana pemakaman, Pak? Untuk rencana pemakaman besok siang. Besok siang. Iya. Untuk rumah dukanya di mana, Pak? Rumah duka di Tikala Ares. Sementara itu, Rina Komaria selaku Kepala Subdirektorat Kawasan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri mengatakan setelah mendapat info adanya WNI yang meninggal di Kamboja, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KBRI Kamboja untuk mempersiapkan kepulangan jenazah ke Sulawesi Utara. Kami sejak diterimanya berita tentang meninggalnya Ibu Natasha telah berkoordinasi secara intens dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Ibu, ini kan kematiannya sudah 1 bulan ya? Baik, 10 April kami mendapatkan informasi bahwa saudara Natasha meninggal dunia di Rumah Sakit Poipet karena severe pneumonia, penyakit radang paru-paru yang akut. Nah, kemudian segera setelah diterima informasi tersebut, Kedutaan Besar langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat dan juga pihak perusahaan yang mempekerjakan saudara Natasha. Kemudian KBRI mendorong agar ada pertanggungjawaban dari perusahaan untuk memulangkan. Setelah tiba di bandara, jenazah langsung dibawa ke rumah di Kelurahan Tikala Ares, Kota Manado, dan rencana jenazah akan dimakamkan pada Selasa siang besok. Terkait donasi yang digelapkan oleh pacar korban sebesar 300 juta rupiah lebih, pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Utara dan berharap Polda Sulut bisa mengusut kasus ini hingga selesai. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi rumah warga rusak diduga akibat blasting tambang. Warga minta ganti rugi. Akan hadir usai jedah berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, aktivitas peledakan atau blasting yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT MSM TTN diduga telah merusak rumah warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Warga pun menuntut ganti rugi ke pihak perusahaan. Sejumlah warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, khususnya di lingkungan 1 dan 2, mengeluhkan aktivitas blasting atau peledakan yang dilakukan oleh PT Meres Soputan Mining atau MSM. Pasalnya, akibat blasting yang dilakukan pihak tambang emas ini, belasan rumah warga di kelurahan tersebut rusak dan retak. Warga mengaku aktivitas blasting oleh perusahaan selalu dilakukan setiap hari. Warga pun meminta pihak perusahaan tambang untuk ganti rugi dengan adanya kerusakan yang mereka alami. Selain mengakibatkan kerusakan, warga Pinasungkulan saat ini merasa terganggu dengan goncangan yang terjadi saat blasting. Dengan adanya aktivitas tambang dalam bentuk blasting itu sangat merusak rumah-rumah yang ada di Kelurahan Pinasungkulan. Kerusakannya Pak seperti apa Pak? Kerusakan sudah retak-retak dan jangankan retak, sudah pecah, bisa isi tangan dan kepala di pecah itu dia. Ada berapa rumah yang Bapak tahu yang rusak? Banyak rumah. Itu yang ada di dusun berapa Pak? Jaga berapa Pak? Di lingkungan 1. Terus dari MSM? Ya cuma sampai di janji-janji. Nah, ada realisasi perbaiki apa? Menanggapi keluhan warga, Humas PT MSM TTN, Heri Rumondor mengatakan, pihak perusahaan telah memberikan kompensasi kepada warga yang ada di kelurahan tersebut sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000 setiap bulannya. Dan pihak perusahaan juga telah memberitahukan jadwal blasting kepada warga melalui papan pemberitahuan yang dipasang di setiap lingkungan. Yang terkait blasting ini yang pertama bisa saja MSM ada kontribusi terkait itu, tapi ini kan harus buktikan apakah ini karena MSM, karena kan di situ juga tempat lalu lalang kendaraan besar, bisa saja, tapi kita tidak melihat ini siapa salah, siapa benar, atau siapa yang mengakibatkan ini. Kita selalu memberikan kontribusi ya bervariasi antara 150 sampai 300.000 itu variatif, dan ini kita berikan setiap bulannya. Saya kira itu, namun blasting kita sudah mengikuti prosedur. Setiap ada kegiatan blasting selalu ada pengumuman di kelurahan. Diketahui wilayah Kelurahan Pinasungkulan masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan tambang PT MSM TTN. Sebagian besar lahan di kelurahan tersebut mengandung material emas, sehingga aktivitas tambang seperti blasting berdampak pula pada kehidupan sehari-hari warga di kelurahan tersebut. Upaya relokasi warga ke wilayah lain yang lebih aman sementara dilakukan oleh pihak pemerintah dan perusahaan. Jimmy Napar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Kodam 13 Merdeka akan melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan penyebab kebakaran markas Kodim 1307 Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Kapendam 13 Merdeka saat dikonfirmasi di markas Kodam 13 Merdeka Manado, Sulawesi Utara. Pasca kebakaran markas Kodim 1307 Poso yang terjadi pada Senin malam, Kapendam 13 Merdeka Kolonel Infanteri Daniel Lalawi menyampaikan pihak Kodam 13 Merdeka akan melakukan investigasi lanjutan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Menurut Kapendam 13 Merdeka, dugaan awal kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik atau korsleting. Api membakar sejumlah ruangan di area Kodim 1307 Poso dan berhasil ditangani petugas gabungan mulai dari personel Kodim, masyarakat setempat serta petugas pemadam kebakaran sampai pada proses pendinginan tuntas di pukul 21.15 WITA. Sejumlah armada pemadam kebakaran dari Damkar dan Water Cannon, Pikres dan Brimo Poso dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Kendati api sempat menghanguskan kurang lebih 30% bangunan di areal markas Kodim. Peristiwa kebakaran di lingkungan markas Kodim 1307 Poso yang berlokasi di Jalan Urip Sumiharjo, Poso, ini terjadi sekitar pukul 18.30 WITA. Peristiwa ini sudah berhasil kita atasi
sepenuhnya sekitar pukul 20.20 WITA sampai dengan proses pendinginan dan dinyatakan selesai sekitar pukul 21.15 sampai dengan situasi terakhir bisa dikatakan aman dan terkendali. Penyebab dari kejadian kebakaran ini apa Pak? Baik, dugaan awal ini karena arus pendek listrik atau korsleting, namun tentunya dari pihak kami tetap akan melaksanakan proses investigasi penyelidikan untuk memastikan penyebab yang benar dan tepat apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran di Kodim Poso ini. Bangunan apa saja yang terbakar, Pak Kapenam? Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, bangunan-bangunan utama yang berada di Kodim, khususnya perkantoran, baik perkantoran komandan, kemudian staf, ini memang kondisi terbakar semua. Nilai kerugian material masih dihitung dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran penambahan insentif untuk tenaga pendidik dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini dikatakan Gubernur Julius Selvanus usai menggelar pertemuan dengan kepala-kepala sekolah tingkat sekolah menengah atas di Ruang Mapalu Senin pagi. Gubernur Julius Selvanus Komaling bertemu dengan ratusan kepala sekolah di acara pertemuan terpadu musyawarah kerja kepala sekolah se-Sulawesi Utara di Ruang Mapalus kantor gubernur. Selain memberikan pengarahan, gubernur juga berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik, khususnya yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ditanya usai kegiatan tersebut, Gubernur Selvanus mengatakan rencana penambahan insentif tersebut bagi tenaga pendidik akan dilakukan di tahun 2025. Kan bukan di pendidikan saja ya, masuk pelayanan kesehatan. Ya, supaya mereka karena di daerah Cigaece ini kan cenderung harga mahal ya, harga mahal dan banyak keterbatasan walaupun ke depan kita akan tingkatkan ekonomi yang ada di daerah Cigaece khususnya. Untuk guru dan pelayanan kesehatan, pemerintah provinsi akan memberikan perhatian untuk penambahan insentif untuk mereka. Seberapa besar penambahan mungkin? Kami lagi hitung, nanti di anggaran perubahan ini kami akan masukkan di sana. Selain tenaga pendidik, Gubernur Selvanus bilang kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga akan menjadi perhatian pemerintah provinsi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas Manado akan hadir kembali dengan informasi Kanwil Kemenak Sulut lakukan pengamatan hilal Idul Adha. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara menggelar Rukyatul Hilal untuk menetapkan awal Zulhijjah tahun 1446. Pemantauan hilal digelar di rooftop Gedung Manado Trade Center, kawasan Megamas, Kota Manado pada Selasa sore. Kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara menggelar pemantauan hilal untuk penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, sekaligus penentuan Hari Raya Idul Adha 2025. Pemantauan hilal berlangsung di rooftop Gedung Manado Trade Center, Kota Manado. Hasil pemantauan hilal yang dilakukan Kementerian Agama bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Manado, hilal tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa proses Rukyatul Hilal yang dilaksanakan oleh bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah berlangsung tadi.
dan hilal dari sisi teknologi juga tidak terlihat, ya, dengan teropong juga tidak terlihat karena masih elongasinya 0,12 kalau tidak salah tadi. Sehingga untuk penetapan status Zulhijjah masih kita menunggu beberapa provinsi, beberapa daerah yang melaksanakan kegiatan yang sama, Ru'yatul Hilal, sehingga nanti kita bisa tahu penetapan status Zulhijjah itu bertepatan di hari apa, tanggal berapa. Hasil pemantauan dari titik di Kota Manado ini selanjutnya disahkan melalui pengumuman dari Hakim Pengadilan Agama yang hadir di lokasi. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah terhadap 13 kota dan kabupaten di Sulawesi Utara pada Senin kemarin. 12 daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan 1 kota, yakni Kota Bitung, memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Penyerahan LHP terhadap 13 Pemda Kabupaten Kota dilaksanakan di Aula Kelabat Kantor Perwakilan BPK Sulut. Dihadiri kepala-kepala daerah serta perwakilan pimpinan DPRD masing-masing daerah. Kepala BPK Sulut, Bombit Agus Mulyono, mengatakan penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2024. Dari 13 Pemda, sebanyak 12 Pemda mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan 1 Pemda, yakni Kota Bitung, mendapat opini wajar dengan pengecualian. Rekomendasi kami dalam temuan yang saya bacakan tadi, rekapitulasinya adalah untuk penyetoran ke kas daerah. Jadi rekomendasi kami dalam LHP masing-masing daerah. LHP kami di masing-masing Pemda temuannya adalah untuk menyetorkan ke kas daerah, memang baru disetor sebagian, ada waktu 60 hari dan nanti dalam waktu yang terdekat adalah kami pantau dalam pemantauan tindak lanjut. Jadi untuk informasi, atas hasil pemeriksaan kami terus memantau penyelesaian tindak lanjutnya melalui pemantauan tindak lanjut dan itu sudah menggunakan aplikasi namanya Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. Jadi kapan aja mereka melakukan tindak lanjut, mengupload buktinya, nanti akan kami validasi sehingga bisa diselesaikan. Ini bukan saja yang tahun kemarin 2024, tapi dari tahun 2008 setiap temuan, alhamdulillah kami Borsel sudah pada tataran 85% untuk menilai segala temuan dan menjadi urutan pertama di 15 kabupaten kota untuk menindaklanjuti temuan daripada BPK. Pak, kalau boleh dapat bocoran sedikit dari temuan-temuan yang ditindaklanjuti, apa yang menjadi fokus dari PMK Polsel sendiri, Pak? Biasa temuan ya terkait dengan persoalan perjalanan dinas. Itu salah satu yang menjadi indikator kelebihan pembayaran terhadap pegawai. Misalnya pegawai yang tidak hadir-hadir, tapi masih bisa dibayarkan. Kendati 12 Pemda mendapatkan opini WTP, namun BPK masih mencatat terdapat sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti. Temuan tersebut diantaranya kekurangan volume pekerjaan, pembayaran belanja pegawai melebihi ketentuan, denda keterlambatan pekerjaan, realisasi belanja bantuan operasional, pengelolaan pendapatan asli daerah belum optimal, serta pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan tenggang waktu 60 hari setelah LHP disampaikan kepada pemerintah daerah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, sebuah usaha kuliner yang begitu digemari masyarakat dan kaum muda Manado, Badi Burger namanya. Usaha kuliner bergaya Amerika yang dimulai dari usaha rumahan dan kini sukses membuka belasan outlet dan franchise di sejumlah kota di Indonesia. Berbekal pengalaman bekerja di sebuah restoran burger di Amerika, Daniel Sempotan pun mencoba peruntungan membuka usaha kuliner bergaya Amerika di kota Manado. Awalnya Daniel mencoba membuat burger untuk acara kecil di rumahnya. Namun karena mendapat respon yang baik dari para tamu, akhirnya memberanikan diri untuk membuka outlet jualan pertama di rumahnya.
Usaha ini mampu bertahan di era COVID yang justru membuat usahanya berkembang karena orderan yang meningkat via online. Body Burger memang sangat digemari masyarakat Manado karena mampu menjaga cita rasa yang enak dengan kualitas daging yang tinggi karena diimpor dari Australia. Salah satu pelanggan setia bilang sejak awal berdiri begitu mengembari Body Burger karena rasanya yang tidak pernah berubah. Selain itu harganya sangat terjangkau. Roti enak. Baru memang orang dari sebelum pindah di sini kan di Santo Yosep. Di Santo Yosep kan dekat di rumah toh. Jadi memang daripada orang muka Megamas jauh, cari dekat di situ dengan DP daging hamburger itu dah. DP patty itu memang juicy. DP daging enak. Jadi pas orang nang sesuai dengan kompe selera. Iyo tetap kamari. Soalnya berapa kali coba yang di sini yang di Megamas, DP rasa tetap masih sama yang di Santo Yosep dengan yang di sini dibanding yang di Megamas. Iya, maksudnya masih lebih enak di sini sih kalau kita. Daniel Sopotan, pemilik usaha kuliner yang telah berdiri sejak 2018 mengatakan, outlet di Manado setiap hari mampu menjual kurang lebih 250 burger di luar produk jualan lainnya. Sebenarnya kalau Body Burger itu awal mulanya kita penggemar burger. Kita sempat kuliah di luar, di Amerika dulu. Memang kita penggemar burger ya. Kita kalau orang kasih burger sama nasi, kita lebih pilih burger. Dan pas pulang dari Amerika, orang tua bilang pulang Manado dulu, pulang kampung Manado, lihat kira-kira mau buka usaha apa di sini begitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya kita coba buka di tempat, memang tempat usaha, dan kita benar-benar cuma jual burger, nggak jual nasi, nggak jual yang lain-lain, mie, nggak ada. Jadi cuman kita coba jual American food lah, jadi khususnya di burger. Hampir 60% sekarang customer kita itu online ya. Kita per hari produksi 250 ban roti, di luar roti hotdog, roti mini, ada roti manis juga, dan roti toast. Kini Body Burger telah sukses membuka 12 outlet di sejumlah kota di Indonesia, di antaranya di Kota Manado, Jayapura, dan Denpasar, Bali. Body Burger menjadi contoh jika sebuah usaha rumahan bisa sukses menasional karena memelihara cita rasa dan kualitas bahan produksi yang tinggi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Davis Pinontoan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.